Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Sudah sarapan? Oke, oh, ada yang belum, ada yang sudah. Nanti kalau yang belum, nanti setelah ibadah ada makanan. Saat ini yang sudah sarapan, kita mulai untuk menerima makanan kembali, yaitu makanan kebenaran, kebenaran firman Tuhan yang membuat kita bangkit, membuat kita berubah di dalam Tuhan. Amin. Hari ini tema yang saya berikan adalah Be Excellent. Kenapa saya membawakan tema ini? Karena saya terinspirasi kepada Ko David yang minggu lalu menyampaikan tentang be produktif gitu. Karena tanpa adanya kita produktif nggak akan menghasilkan excellent kayak gitu. Karena selama kita gerak, kita aktif, kita akan menjadi orang-orang yang excellent, Bapak Ibu. Berbicara tentang be excellent, berbicara juga tentang be produktif juga tadi. Untuk memberikan yang terbaik yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita untuk kita kelola. Itu, Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita dan kita harus aktif untuk mengelolanya gitu. Orang yang excellent itu tidak bekerja untuk pengakuan. Orang yang excellent itu tidak bekerja karena pujian, Bapak Ibu. Orang yang excellent itu fokus sama apa yang mereka kerjakan, yaitu bertanggung jawab apa yang mereka sudah terima dalam mengembangkan apa yang sudah dipercayakan dan tidak sibuk dengan agenda diri sendiri. Terkadang apa yang sudah diberikan sama kita terlalu sibuk sama agenda kita sendiri tanpa kita sadari, Bapak Ibu. Kita terlalu sibuk dengan apa yang kita mau tanpa memahami dan mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Terkadang dalam pelayanan kita terlalu sibuk dengan agenda kita, tanpa memikirkan agendanya Tuhan, yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Pada waktu itu, orang-orang yang bersama Yesus memiliki pandangan sendiri, dan memiliki agenda yang menguntungkan mereka sendiri. Kalau Bapak Ibu baca tentang perumpamaan uang mina ini ya, mengapa Yesus menyampaikan perumpamaan ini gitu. Sempat saya juga tanya sama Pastor Iman gitu, mina itu sama dengan kaitannya dengan talenta nggak sih, ya gitu kan, sebagai pengetahuan saya gitu. Karena seringkali pandangan kita bukanlah pandangan firman Tuhan dan tidak berpusat pada Tuhan atau Injil yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, tapi berpusat pada pandangan manusia kita sendiri, Bapak Ibu. Tuhan sayang sama semuanya, Tuhan cinta sama semuanya dalam kehidupan kita, tapi enggak semuanya mengalami Tuhan. Ini yang menariknya. Kenapa? Seperti yang bisa kita lihat di firman Tuhan Lukas 19 ayat 12 sampai 13, Bapak Ibu. Lukas 19 ayat 12 sampai 13. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ayat 13, ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Di sini Bapak Ibu kita bisa lihat, di sini Yesus mengelompokkan hasil ke-10 hamba untuk menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama menghasilkan 10 mina dan upahnya diberikan kekuasaan atas 10 kota. Yang kedua menghasilkan 5 mina dan upahnya diberi kekuasaan atas 5 kota. Dan yang ketiga tidak menghasilkan dan hanya mengembalikan modal 1 mina. Apa makna mina di sini, Bapak Ibu? Makna mina di sini dikatakan setiap hambanya mendapat 1 porsi yang sama, yaitu 1 mina. Beda dengan talenta ya, ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 10, tapi di sini di perumpamaan uang mina ini masing-masing mendapatkan 1 porsi yang sama, yaitu 1 mina. Ini berbicara tentang apa yang Yesus berikan sama buat kita semua, yaitu kasih karunia. Jadi mina adalah gambaran kasih karunia-Nya Tuhan untuk kita diselamatkan oleh iman. Jadi mina adalah gambaran karena kasih karunia-Nya kita diselamatkan oleh iman. Itu yang dimaksud mikna. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari perumpamaan ini, Bapak Ibu?
menjadi bahan perenungan dalam kehidupan kita, how to be excellent. Yang pertama adalah ketaatan atau kepatuhan. Saya percaya untuk menjadi excellent nggak mungkin kita nggak belajar untuk taat. Saat kita belajar untuk taat, saat kita untuk belajar untuk patuh, kita akan menghasilkan kehidupan yang excellent. Dasar dari ketaatan adalah kepercayaan, Bapak Ibu. Tanpa kepercayaan tidak mungkin orang mau melakukan sesuatu dengan sepenuh hati. Betul Bapak Ibu? Nggak mungkin dengan tanpa ada kepercayaan kita nggak mungkin melakukan sepenuh hati dalam kehidupan kita. Ke-10 hamba itu sama-sama menerima satu mina, tapi ada hamba yang tidak mau mentaati perintah tuannya karena tidak mempercayai niat tuannya. Yesus saja berbicara tentang mengajar. Yesus saja berbicara dengan mengajar, menasehati. Banyak orang seperti hari ini kita mendengarkan perumpamaan tentang uang mina. Untuk apa? Saya coba merenungkan, kenapa sih Tuhan memberikan perumpamaan ini tentang uang mina ini? Sebenarnya saya nggak mengerti kenapa Tuhan menjelaskan tentang perumpamaan uang mina ini. Untuk menjelaskan apa Bapak Ibu? Menjelaskan setiap orang telah diberi kuasa, diberi karunia Tuhan untuk melakukan tugas atau pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Untuk kita kerjakan dan membawa mereka kepada Yesus supaya mengalami kasih-Nya. Kenapa Tuhan membahas tentang perumpamaan uang mina ini untuk menjelaskan setiap orang sudah diberikan karunia keselamatan dan saat kita menerima karunia itu untuk kita kerjakan. Bukan hanya sekedar setelah menerima melakukan kerjaan seperti biasa, enggak. Tapi kita memiliki tugas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk kita bisa kerjakan, kembangkan dan kelola gitu. Kita mencoba baca di Lukas 19 ayat 24. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Maksudnya apa Bapak Ibu? Artinya adalah ketaatan dan kepatuhan itu penting. Sebab mengungkapkan seberapa dalam kita mengenal dan mengasihi Tuhan. Kebanyakan kalau belajar taat itu sangat sulit ya, apalagi kalau dengan keakuan diri, dengan pembenaran diri. Untuk belajar tunduk pada otoritasnya Tuhan itu enggak mudah Bapak Ibu, tanpa kita belajar untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Karena kerendahan hati itu bukan sifat dasarnya kita sebagai manusia. Sifatnya kita tuh ego. Dan kerendahan hati itu harus diajar terus menerus sama seperti kita belajar bersyukur Bapak Ibu. Tanpa kita belajar untuk merendahkan hati kita setiap hari untuk Tuhan mau bentuk, untuk Tuhan mau tuntun, kita akan sulit untuk belajar untuk taat sama otoritasnya Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, how to be excellent. Yang kedua adalah tidak setengah-setengah dalam melaksanakan tugas atau kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita lihat perjuangan hamba yang percaya itu dan mentaati perintah tuannya dan hasilnya sangat berbeda jauh dari hasil yang kedua dan yang ketiga. Yang menghasilkan 10 mina mendapatkan pujian dari tuannya. Bapak Ibu kalau baca Lukas 19 ayat 17a, saya ambil di 17a, kata tuannya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil. Artinya, ia sepenuh hati dan berusaha keras mengerjakan perintah tuannya sehingga tidak heran mampu memperoleh hasil yang excellent. Untuk belajar excellent itu sangat gak mudah tanpa kita mau berusaha keras untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bukan untuk manusia, bukan untuk gembala, tapi untuk Tuhan. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk menjadi excellent, kita harus melakukan apa yang dipercayakan dalam kehidupan kita. Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap kemampuan kita, dan karunia yang ada pada diri kita Bapak Ibu.
Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita memakai kekuatan kita sendiri, kita akan terbatas. Saat kita mengasihi sesama kita, kalau kita memakai kasihnya kita, itu sangat terbatas. Karena kasih manusiawi kita itu terbatas banget. Tanpa kita menerima kasihnya Tuhan terlebih dahulu, kita akan mentok dengan kasihnya kita. Saat kita menerima kasihnya Tuhan, kita akan selalu melepaskan kasih itu karena kita sudah menerimanya dari Tuhan. Di situ kita belajar untuk merendahkan hati juga. Pasti pernah terpikirkan sebetulnya untuk apa sih kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu? Saya sering kalau lagi sendiri gitu, saya merenung, saya berpikir sebetulnya Tuhan tuh ciptakan aku, ciptakan kita, itu untuk apa sih? Dulu waktu masih usia-usia masih sekolah gitu ya, waktu SMA gitu, mikir teman-teman, karena saya sekolah sambil kerja waktu itu. SMP SMA saya sekolah sambil kerja. Lihat teman-teman main gitu ya, habis pulang sekolah, ayo pergi gitu, jalan ke mall gitu kan, ke Citralin itu. Terus saya pulang sekolah harus berangkat kerja gitu kan. Sebenarnya saya hidup tuh untuk apa sih? Atau hidup untuk kayak gini doang, sekolah, terus kerja, pulang, besok bangun pagi, sekolah lagi, kerja, kayak gitu. Saya berpikir sampai itu berlanjutan dalam hidup saya gitu. Tapi Tuhan menciptakan kita, pasti ada tujuannya Bapak Ibu. Tuhan menciptakan kita nggak main cap cip cup, udah kamu dilahirkan, udah lakuin ya tugas kamu, udah cap cip cup, Tuhan lakuin ya tugasmu, enggak. Tuhan menciptakan kita, pasti ada tujuannya. Ada tujuannya dalam kehidupan kita. Enggak main cap cip cup tanpa ada harus yang kita kerjakan Bapak Ibu. Dan disitulah saya mencari tujuan saya di dalam Dia. Karena tujuan kita itu hanya ada di dalam Tuhan. Kalau kita mencari tujuan kita di dalam Tuhan, kita enggak sibuk dengan agendanya kita sendiri. Apakah hanya memikirkan bagaimana supaya hidup senang dan bahagia saja? Pasti mikirnya, duh enak ya kalau hidup tuh kerja gajinya banyak, terus bisa setiap bulan jalan-jalan, setiap tahun jalan-jalan, pergi ke luar negeri atau kemanapun yang membuat kita tuh bahagia. Nggak salah kok kayak gitu. Dan bahagia saja sehingga harus menimbun uang atau harta. Kadang pikiran kita seperti itu tujuannya. Sehingga mengabaikan tugas utama yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yaitu apa? Melakukan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, yaitu tentang perumpamaan uang mina itu. Kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Sehingga mengabaikan tugas utama yang Tuhan berikan, sehingga kita lupa apa tujuan utama kita dalam kehidupan kita untuk kita lakukan Bapak Ibu. Maka jangan heran dan protes kepada Tuhan jika suatu hari apa yang ada pada kita akan diambil Tuhan dan diberikan kepada orang lain yang lebih bisa dipercaya dan lebih taat, lebih berjuang, lebih keras, menghasilkan lebih excellent. Yang bisa dibaca di Lukas 19 ayat 26. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Ayat ini cukup sangat jelas dan juga sangat membingungkan. Kenapa? Yang berlebih ditambah, yang berkurang diambil. Jangan heran dan protes sama Tuhan jika suatu hari apa yang ada pada kita diambil. Karena kita tidak melakukan dan mengerjakan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yaitu mengerjakan keselamatan itu yang sudah kita terima Bapak Ibu. Lalu how to be excellent, yang ketiga, yaitu kepercayaan. Saya yakin belajar untuk percaya itu enggak mudah, tapi di sini kita belajar untuk percaya sama Tuhan. Kita bisa aman naik kapal ke suatu tempat dengan duduk melihat pandangan kanan kiri dengan aman. Karena kita percaya sama nakodanya. Kita bisa aman naik pesawat untuk pergi suatu tujuan dengan foto yang ada di sekeliling jendela pesawat kita.
karena kita percaya sama pilotnya. Tapi kenapa kita nggak percaya sama Tuhan yang sudah memberikan tujuan dalam kehidupan kita? Kalau kita percaya sama Tuhan, apa yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita, kita pasti nyampe sama apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita dengan tuntunannya. Tapi kenapa kita nggak percaya sama penciptanya kita? Itu yang menjadi kayak menariknya dalam pemikiran saya. Problem utama dari hamba yang tidak menghasilkan adalah ketidakpercayaan kepada tuannya. Hal ini bisa kita lihat dari alasan yang mengungkapkan bahwa pemahamannya yang salah terhadap sifat tuannya. Ini juga terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Di Lukas 19 ayat 21, sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Hal ini juga banyak orang yang salah memahami sifat Tuhan. Mereka menilai kebaikan Tuhan menurut pemenuhan kepentingannya sendiri. Ketika doa nggak dijawab, ngambek, baper. Ketika sesuatu yang perlu dibutuhkan, tapi Tuhan nggak jawab-jawab, ya udah nggak ke gereja-gerejaan, nggak usah Tuhan-Tuhanan, udah selesai. Marah, kecewa. Tuhan dikatakan baik jika menurut semua keinginan kita itu dipenuhi. Yang syarat dengan hawa nafsu duniawi, segala kedagingan yang kita mau. Tuhan bukan hansip, Tuhan bukan satpam yang selalu menjaga kita. Tapi kita nggak mau untuk memberikan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Dia tahu apa yang kita perlukan dari apa yang kita pikirkan, Bapak Ibu. Saya tertarik di Efesus karena ini berkaitan banget di Efesus 1 ayat 3 versi BIMK Bahasa Indonesia Masa Kini. Saya sangat suka merenungkan firman Tuhan itu dari versi ini, Bahasa Indonesia Masa Kini. Tapi saya selalu membaca beberapa versi antara terjemahan baru, versi NIV dan berbagai macam, karena itu membuat saya belajar membuka pikiran saya, nggak hanya satu versi aja gitu, nggak hanya sekedar terjemahan baru, tapi di Bahasa Indonesia Masa Kini itu bisa dipahami sepenuhnya gitu. Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam surga karena kita bersatu dengan Kristus. Maksudnya apa? Kegagalan manusia bukanlah kegagalan dalam menerima berkat, Bapak Ibu. Kegagalan manusia adalah gagal menyadari yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk kita kelola. Kegagalan kita bukan tentang gagal menerima berkat dari Tuhan, tapi kegagalan kita adalah gagal menyadari apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita bisa kelola dalam kehidupan kita. Itu relate banget. Makanya gak heran seperti orang yang ketiga itu yang diberikan 1 mina tapi tidak menghasilkan mina apapun, gak menghasilkan pekerjaan apapun. Karena dia gagal untuk memahami siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita kembali di ayat Lukas 19 ayat 13b. Lukas 19 ayat 13b. Saya ambil di terjemahan baru. Kenapa saya tertarik banget dengan kata berdagang. Pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Ketika saya baca ini, maksud berdagang itu apa sih? Yang dikatakan berdagang di sini itu apa sih? Bukan berarti jual beli ya Bapak Ibu. Tapi orang yang diberi mina yaitu anugerah keselamatan, tapi tidak pasif, tapi terlibat aktif dengan semua yang diberikan oleh Tuhan. Itu yang dimaksud berdagang dari kata ini, yaitu bukan tentang jual beli, tapi orang yang diberi mina yaitu anugerah keselamatan, dia tidak melakukan yang tidak dia tidak gerak, tapi dia aktif, dia nggak pasif. Sehingga dia melakukan dengan
Sungguh-sungguh dia melakukan dengan excellent untuk memberikan yang terbaik buat tuannya, apa yang sudah dipercayakan satu mina ini, sehingga bisa berkembang dan memberikan yang terbaik buat tuannya. Tuhan ingin kita tidak pasif, Bapak Ibu, dengan karya keselamatan yang ada dalam hidup kita, tetapi aktif terlibat dalam dan menghidupinya. Kita belajar untuk memberikan yang terbaik. Belajar untuk memberi hidup, memberi diri itu enggak mudah. Karena segala keegoisan kita yang masih kita miliki. Tapi bagaimana kita belajar untuk memberi diri kita karena kita percaya siapa yang tuntun kehidupan kita, Bapak Ibu. Di 2 Korintus 6 ayat 1 dibilang, sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia karena karunia Allah yang telah kamu terima. Jangan biarkan kasih karunia Tuhan tuh menjadi sia-sia karena keegoisan kita sebagai manusia. Jangan sampai keselamatan yang sudah kita terima menjadi sia-sia, pengorbanan Tuhan menjadi sia-sia hanya karena kita nggak mau belajar memberi diri hidup kita untuk Tuhan pakai, untuk Tuhan kelola, untuk Tuhan kerjakan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Karena itu hamba yang ketiga ini pasif dan menyimpan mina itu di dalam sapu tangan, yang dalam bahasa aslinya itu kalau saya baca, saya dalami, yaitu adalah kain kafan, yaitu kain yang membungkus orang mati. Jadi tidak aktif tetapi pasif seperti dulu, yaitu mati rohani. Saya pernah mengalami mati rohani, nggak ke gereja selama 4 tahun karena kecewa sama keluarga, kecewa sama Tuhan, kecewa sama komunitas, kecewa sama semuanya, kecewa penuh dengan kecewa di hati saya. Tapi saya bersyukur punya Tuhan, kemanapun kita lari, Tuhan pasti tangkap kita. Kalau Tuhan sudah pilih kita, amin. Jangan pernah lari dari panggilan Tuhan, capek, mau sampai kapan kita lari dari Tuhan? Lari-larian dari Tuhan tuh capek banget, kayak gitu. Tapi kita belajar untuk aktif, dan saat itu ketika Tuhan tangkap saya lagi, saya belajar untuk memberi diri saya pribadi. Jatuh lagi, iya jatuh lagi. Tapi kebenarannya Tuhan tetap pegang tangan kita untuk terus menuntun kita ke tempat tujuan Tuhan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Makanya kita harus belajar untuk aktif untuk kita berdoa, karena itu kehidupan kita. Kenapa sih kita berdoa? Bukan sekedar rutinitas, tapi kita berdoa untuk kita terus bercakap, ngobrol sama Tuhan. Karena itu nafas hidup kita. Karena setiap hari kita bangun pagi, kita nggak ngerti situasi apa yang akan kita hadapi. Tapi ketika kita dapat tuntunannya, kita bisa belajar, Tuhan, apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan aku hari ini untuk aku bisa kerjakan. Itu sih Bapak Ibu. Jadi tidak aktif, tetapi pasif, seperti supaya kita nggak mengalami yang namanya mati rohani. Kita nggak sibuk dengan agenda kita sendiri, tapi kita sibuk dengan agendanya Tuhan yang Tuhan mau pakai dalam kehidupan kita. Orang yang mengaku Kristen dan ke gereja tapi tidak mengalami perubahan, itu yang mengalami mati rohani, karena nggak ada hubungan, nggak membangun hubungan bersama Tuhan. Kelihatannya aktif pelayanan, kelihatannya aktif ke gereja, tetapi di dalamnya nggak aktif untuk membangun hubungan sama Tuhan. Kita tidak dipanggil untuk mempertahankan keselamatan, melainkan membagikan keselamatan. Kita tidak dipanggil untuk takut kehilangan keselamatan, Bapak Ibu, melainkan mengerjakan keselamatan itu. Kita tidak dipanggil untuk mempertahankan keselamatan, melainkan membagikan keselamatan itu. Kepada siapa? Keluarga, orang tua, adik, komunitas, teman-teman marketplace kita. Kita tidak dipanggil untuk takut kehilangan keselamatan, melainkan mengerjakan keselamatan itu yang sudah kita terima itu dalam kehidupan kita. Bukannya sekedar pasif, tapi aktif untuk mengerjakan apa yang sudah kita terima dari Tuhan untuk kita kerjakan sampai Tuhan kita datang. Dan saat Tuhan kita datang, kita siap, ini yang aku kerjakan, sampai Tuhan bilang, hambaku yang baik.
excellent atau kesempurnaan bukanlah suatu kemampuan, tetapi sikap hati Bapak Ibu. Excellent itu bukan kemampuan, bukan skill, bukan, tetapi sikap hati seseorang. Sikap hati yang mau dibentuk setiap hari, yang mau diproses, yang mau dituntun setiap hari dan menghasilkan pribadi-pribadi yang excellent. Seringkali kita berpikir bahwa sesuatu yang sempurna, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang excellent pasti berasal dari hal-hal yang mewah, yang mahal. Sehingga kita merasa bahwa kita tidak mampu memberikan itu. Kita merasa kita tidak akan mampu mencapai kesempurnaan itu. Yes, kita nggak sempurna, tapi kita punya Bapa Tuhan yang sempurna, yang menyempurnakan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Tetapi sebenarnya excellent dimulai dari menggunakan secara maksimal apa yang ada pada kita. Yang Tuhan berikan itu, yaitu 1 mina itu. Saya tertarik minggu lalu Kau David bilang 1 mina dan 1 talenta. 1 kehidupan dan 1 kemampuan yang sudah berikan dalam kehidupan kita untuk kita kembangkan. Itu yang wow, 1 mina dan 1 kehidupan yang Tuhan sudah berikan. Apakah kita sudah kelola itu dengan benar? Atau kita hanya sekedar menyimpannya dan hanya melakukan seturut dengan agenda kita pribadi. Tetapi sebenarnya excellent dimulai dari menggunakan secara maksimal apa yang ada pada kita Bapak Ibu. Yesus selalu menggunakan apa yang ada, bukan apa yang tidak ada. Tuhan selalu menggunakan dan selalu memakai anak-anaknya yang sudah Dia berikan karunia itu, bukan yang enggak ada pada Dia. Mujizat selalu dimulai dari apa yang ada di tangan kita, apa yang kita miliki, bukan apa yang tidak kita miliki. Saya teringat Yunus, dia tahu kemana dia harus pergi, tapi dia nggak taat sama Tuhan. Dengan berbagai banyak alasan, dia nggak taat. Dia lari sejauh mungkin, sejauh di mana kakinya melangkah, lari. Tapi Tuhan tetap tangkap Yunus untuk tetap pergi ke Niniwe. Mungkin kita nggak tahu panggilan kita, belum tahu apa yang Tuhan mau pakai dalam kehidupan kita. Tapi di tangan kita, apa yang sudah ada di tangan kita, kita kerjakan. Pelayanan usher, kita bisa lakukan yang terbaik buat Tuhan. Pelayanan PAW, kita bisa memberikan yang terbaik pujian buat Tuhan. Kita bisa melakukan apa yang ada di tangan kita, bukan yang tidak ada yang di tangan kita. Nantinya hasilnya comparing sama satu dengan yang lainnya, membandingkan. Itu aja yang lebih ini, dia kan lebih itu gitu. Biar dia aja yang ngelakuin. Enggak, semua sama, Tuhan karuniakan untuk kita bisa kerjakan dan menghasilkan yang terbaik buat Tuhan, yaitu excellent. Inilah seharusnya sikap kita dalam melayani, yaitu be excellent. Saat kita berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan dan dalam kehidupan kita, saat itulah kita be excellent di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu.